Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proyek tugas besar kami kelompok 1. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, itu kami akan menjelaskan tentang topologi yang sudah kami buat. Yang kedua, kami akan menjelaskan perhitungan VLSM-nya. Yang ketiga, penjelasan konfigurasi IP. Yang keempat, ada routing table. Yang kelima, MAC address table. Yang keenam, IRP table. Dan yang terakhir, kami akan mensimulasikan bagaimana topologi ini bekerja pada aplikasi paket tracer. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ivan Saleh Guswanto. Perkenalkan, nama saya Diah Bayu Fauzan. Perkenalkan, nama saya Syahdan Putra Rianto. Perkenalkan, nama saya Novel Akhtar Fazil. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulana. Oke, next Mas. Penjelasan topologi. Topologi ini dirancang untuk mempresentasikan infrastruktur jaringan pada sebuah perusahaan yang dimana memiliki 3 buah gedung utama. Desain yang diimplementasikan menggunakan pendekatan jaringan hierarkis yang dilengkapi dengan konfigurasi tingkat lanjut seperti interVLAN routing, agregasi link ether channel, DHCP, serta translasi IP menggunakan NAT overload. Masuk ke topologinya, yang pertama di sini ada satu gedung yang kita namai dengan gedung 1, di mana dalam gedung 1 ini terdapat 3 divisi, yaitu ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Perangkat-perangkat yang ada pada gedung ini antara lain adalah 1 buah router yang kita namai dengan router 1, dan 4 buah switch terdiri dari 1 switch distribution dan 3 switch access. Di mana konfigurasi ini memenuhi parameter penugasan kelompok 1, di mana nilai A sama dengan 4. Konektivitas end device. Area ini menampung 6 buah PC representatif yang dialokasikan menjadi 2 PC untuk divisi A, 2 PC untuk divisi B, dan 2 PC untuk divisi C. Segmentasi jaringan, setiap divisi diisolasi secara logis menggunakan VLAN yang berbeda, yaitu terdapat VLAN 10, 20, dan 30 untuk penjaga keamanan dan manajemen traffic. Implementasi implementasi advance pada gedung ini, di mana switch distribusi terhubung ke masing-masing switch access menggunakan ether channel dan port channel untuk menghubungkan bandwidth dan mencegah putusnya jaringan jika salah satu kabel rusak. Router 1 menggunakan metode router on a stick untuk menentukan atau untuk merutekan lalu lintas antar VLAN sekaligus bertindak sebagai DHCP server lokal. Bisa di next, Mas. Dalam topologi ini terdapat juga gedung lainnya yang kita namai dengan gedung 2. Di mana dalam gedung 2 ini terdapat satu divisi yang kita namai dengan divisi D. Perangkat keras di dalam gedung ini itu menggunakan 1 buah router yang kita namai dengan router 2 dan 1 buah switch access atau SWD sesuai dengan spesifikasi kelompok 1, di mana nilai B sama dengan 1. Konektivitas end device yang terdapat pada gedung 2 ini terdapat 2 PC representatif yang mempresentasikan seluruh host pada divisi D. PC ini terhubung ke dalam VLAN 40 dan diatur agar otomatis mendapatkan alamat IP dan router 2 melalui DHCP. Lalu yang ketiga, kita mempunyai gedung ketiga yang kita namai dengan gedung 3, di mana gedung 3 ini fungsinya sebagai layanan sentral. Terdapat perangkat keras pada gedung ini yang bertindak sebagai pusat data center mini yang terdiri dari 1 buah router utama yang kita namai dengan router 3, dan terdapat pula juga pada gedung ini 1 buah server perusahaan. Fungsi utama dan gateway eksternal pada router 3 bertugas sebagai hub distribusi yang menjembatani komunikasi antar gedung 1 dan gedung 2 dan juga jaringan internet luar.
Pada router inilah konfigurasi net overload atau port address translation diimplementasikan untuk melindungi jaringan internal. Sementara itu, server diatur menggunakan IP statis absolut dan bertanggung jawab untuk menjalankan layanan operasional krusial perusahaan, yaitu web server atau HTTP dan DNS server. Jadi next, Mas. Lalu pada topologi yang kami buat juga terdapat jalur internet. Simulasi ISP dan net public. Terdapat satu buah router internet di bagian atas yang mempresentasikan jaringan luar skala luas WAN atau internet, atau juga Internet Service Provider atau ISP. Berkat adanya fitur net overload pada router 3, seluruh perangkat dari jaringan private di mana gedung 1 dan gedung 2 dapat melakukan ping ke router internet dengan cara menumpang dan mentranslasikan IP private mereka menjadi IP public. Hal ini membuat arsitektur simulasi ini menjadi 100% realistis dan sesuai standar enterprise di dunia nyata. Yang kelima ada infrastruktur routing antar gedung. Untuk mengintegrasikan seluruh gedung, di mana router 1, router 2, dan router 3 saling dihubungkan menggunakan kabel interface serial. Jalur serial ini mendistribusikan tabel routing secara dinamis menggunakan protokol RIP versi 2. Pemilihan RIP versi 2 ini memastikan semua pembaruan rute jaringan internet internal distribusi secara otomatis dan mendukung pembacaan segmentasi subnet atau VLSM dengan sangat presisi. Selanjutnya ada perhitungan VLSM yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya ada perhitungan VLSM. Yang pertama itu subnet divisi A yang membutuhkan 38 PC ditambah 1 IP gateway dengan total IP usable-nya 39. Prefix terdekat yang sanggup menampung adalah /26. Untuk yang kedua ada subnet divisi B yang membutuhkan 28 PC ditambah 1 IP gateway dengan total IP usable-nya 29. Prefix terdekatnya adalah /27. Untuk yang ketiga subnet divisi C yang membutuhkan 14 PC ditambah 1 IP gateway dengan total IP usable-nya 15. Hanya jadikan /28 jika IP usable hanya 14 sehingga tidak cukup untuk 15 IP. Oleh karena itu kita harus menggunakan prefix /27. Selanjutnya yang keempat itu adalah subnet divisi D membutuhkan 10 PC ditambah 1 IP gateway dengan total IP usable-nya 11. Nah, prefix terdekatnya itu /28. Nah, selanjutnya itu subnet server, kebutuhannya itu 1 server ditambah 1 IP gateway dengan total IP usable-nya 2. Prefix yang paling tepat dan efisien yaitu /30. Untuk yang terakhir itu subnet P2P antar router, masing-masing tautan antar router hanya membutuhkan 2 alamat IP. Prefix yang digunakan adalah /30 untuk ketiganya. Next, Mas. Untuk selanjutnya itu ada tabel perhitungan VLSM. Nah, dalam tabel perhitungan ini ada kategori jaringan, nama subnet atau VLAN, network address, usable range, broadcast address. Dari itu ada prefix atau netmask. Yang pertama itu ada divisi A dengan nama subnetnya subnet divisi A. Network address-nya 10.1.0.0 dengan prefix atau netmask-nya /26. Yang kedua itu ada divisi B dengan nama subnetnya subnet divisi B. Network address-nya itu 10.1.0.64 dengan prefix atau netmask-nya /27. Selanjutnya itu ada divisi C dengan nama subnet divisi C. Network address-nya 10.1.0.96 dengan prefix atau netmask-nya itu /27. Yang keempat itu divisi D dengan nama subnet divisi D. Network address-nya itu 10.1.0.128 dengan prefix atau netmask-nya itu /28. Selanjutnya itu ada server dan RF3 dengan nama subnetnya subnet server. Network address-nya itu 10.1.0.144 dengan prefix atau netmask-nya itu /30. Selanjutnya itu ada link P2P R1 menuju R3 dengan nama subnetnya subnet R1
sampai R3. Network address-nya itu 10.1.0.148 dengan prefix atau netmask-nya itu /30. Selanjutnya itu ada link P2P R2 sampai R3 dengan nama subnet R2 sampai R3. Network address-nya itu 10.1.0.152 dengan prefix atau netmask-nya itu /30. Untuk yang terakhir itu ada link P2P R3 sampai INT atau nama subnetnya itu subnet R3 sampai INT dengan network address-nya itu 10.1.0.156 prefix atau netmask-nya itu /30. Next, Mas. Nah, untuk selanjutnya itu ada konfigurasi IP. Konfigurasi IP ini adalah salah satu langkah paling mendasar dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Apa sih tujuan dari konfigurasi IP ini? Tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan kelancaran komunikasi data. Yang pertama itu memberikan identitas unik atau addressing. Yang kedua itu memungkinkan komunikasi antar perangkat atau routing. Yang ketiga itu mengatur segmentasi jaringan. Nah, ini untuk contoh konfigurasi IP-nya. Dan konfigurasi router 1 ke gedung 1, router 2 ke gedung 4, internet, router 3 atau gedung 3 sampai pusat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada bagian routing table yang dimana yaitu router terbagi menjadi 3. Router 1 berada di gedung 1, router 2 berada di gedung 2, dan router 3 berada di gedung 3 yaitu gedung pusat. Yang pertama saya akan membahas router 1. Router ini memiliki dua interface yang aktif. Serial 0/0/0/0 yang mengarah ke router tetangga dan gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah ke jaringan lokal. Router ini berhasil menjalankan protokol RIP untuk mempelajari keberadaan dua jaringan lain yang berada di seberang router tetangganya. Selanjutnya itu router kedua yang berada di gedung 2. Router ini menggunakan protokol RIP untuk menggunakan router tetangganya, dan dari obrolan tersebut router ini jadi tahu arah jalan menuju jaringan lain. Selanjutnya router ketiga. Router ini menggunakan protokol RIP untuk mengobrol dengan router tetangganya, dan dari obrolan tersebut router ini jadi tahu arah jalan menuju jaringan lain. Bisa tolong dilanjut, Mas? Selanjutnya ada bagian MAC address table. Anggap saja MAC address table ini seperti buku catatan pintu. Bagi perangkat jaringan Anda, tugas utama tabel ini adalah mencatat dan mengingat perangkat dengan identitas fisik MAC address tertentu. Kabel sedang tercolok di pintu atau port interface. Nomor berapa? Dengan adanya buku catatan ini, ketika perangkat Anda harus meneruskan paket data ke komputer tujuan di dalam jaringan lokal, ia tidak perlu lagi repot-repot menebak atau mengirim data ke semua colokan yang ada. Ia tinggal mengintip tabel ini lalu mengirimkan datanya langsung lewat pintu yang tepat. Hasilnya, lalu lintas data jaringan Anda menjadi jauh lebih cepat, hemat tenaga, dan sangat efisien. Lanjut lagi, Mas. Selanjutnya ada bagian ARP table. Bayangkan ARP table ini seperti buku kontak di dalam memori komputer dan router kamu. Di dunia jaringan, setiap perangkat punya dua identitas. IP address yaitu ibarat nama panggilan, dan MAC address yaitu ibarat nomor KTP atau identitas fisik mesin yang sebenarnya. Nah, misalnya saat komputermu ingin mengirim paket data ke komputer Rafa atau Noval di dalam jaringan yang sama, komputermu tidak bisa asal kirim hanya bermodal IP address saja. Ia harus tahu persis data identitas fisik mesin tujuannya. Disinilah ARP table bekerja. Sebelum mengirim data, perangkatmu akan membuka buku kontak untuk mencari kecocokan. Dia akan bilang seperti, oh, IP address yang ini ternyata pasangannya adalah MAC address yang itu. Sebagai contohnya seperti itu. Kalau pasangannya sudah cocok, data bisa langsung diluncurkan dengan akurat tanpa takut salah alamat. Lalu, bagaimana kalau alamatnya belum di buku kontak? Komputermu akan teriak,
sebentar ke seluruh jaringan. Siapa di sini yang pakai IP address di sini? Tolong kasih tahu MAC address-nya dong. Setelah dijawab, datanya akan langsung dicatat ke dalam ARP table ini agar pengiriman selanjutnya jadi jauh lebih cepat dan otomatis. Boleh lanjut lagi, Mas? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tes ping. Contohnya PC A ke PC B, PC B ke PC A, PC C ke PC A, PC A ke PC C, dan selanjutnya. Boleh slide selanjutnya, Mas? Di sini juga ada tes ping dan akses domain web server. Sama seperti tadi, PC D ke PC A, PC D ke PC B, PC D ke PC C, PC D ke server. Terus dari PC dilanjutkan ke web. Contohnya seperti PC A ke PC web, PC C ke PC web, PC B ke PC web, dan PC D ke PC web. Lanjutnya. Sini ada DHCP server. Sebelumnya saya akan jelaskan DHCP. DHCP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual. Sini contohnya ada PC A, PC B, PC C, dan PC D. Dan ada router 1 menyediakan DHCP PC A, PC B, dan router 2 menyediakan PC D. Nah, terus di sini ada simulasi mode DNS, HTTP, TCP, dan UDP atau UDP dan NAT overload. Sini ada DNS query seperti yang sudah tertampil di foto ini dan perintah show IP NAT translation untuk melihat apakah dia berhasil mentransmisikan IP private ke public. Sini sudah contohnya. Terus selanjutnya simulasi langsung di Cisco Packet Tracer yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang lanjut ke simulasi di paket tracer. Kita lihat di PC A. Di sini sudah menggunakan DHCP bukan static key. Kita kalau testing dari PC A, dia akan sukses. Terus dari PC B ke PC C, dia bakalan sukses. Terus dari PC C ke PC D, ada juga akan sukses gitu. Terus kalau kita coba PCA ke server, itu juga akan successful. Lanjut kalau kita akses web di sini web browser, terus di sini kita ketik ke dia akan menampilkan web server. Di sini saya memodifikasi websitenya menggunakan BTE Telkom Jakarta, dan di sini kita akan mengetes apakah IP lokal ini bisa berkomunikasi dengan internet. Di sini kita coba dulu, kita show translation. Ini masih sedikit, dan ini coba kita testing ke PCA ke internet. Di sini sudah successful. IP NAT translation. Nah, di sini kita melihat JMP 10.1057 inside lokal dan outside lokal sudah berkomunikasi, dan
di PC B ke internet dan juga successful. Terus di PC C ke internet juga dia bakal successful. PC C dan ke internet juga successful. Terus kalau kita lihat lagi, nah di sini dia menampilkan banyak IP, nggak kayak cuma tadi yang ini doang, DP doang. Kita sudah mengetes ke internet langsung, dia akan mencatat semuanya di sini. Di sini juga di server kita HTTP modenya udah on semua. Terus kita DNS juga sudah. Ini ada DNS. Tadi nama kelompok1.com, IP-nya 10.01. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika berpergian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.